صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kita semua azani Allah wa iyyakum kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah majelis, sebuah perkumpulan yang utama, perkumpulan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan diliputi rahmat, diturunkan sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tentunya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, niatan kita dalam menghadiri majelis yang mulia ini azani Allah wa iyyakum, demikian pula majelis yang semisal dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya nanti di yaumul qiyamah, juga dalam rangka mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, ayat yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Allah berfirman, udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian wahai hamba-hambaku ke dalam Islam kaffatan,
ay jami'an. Masuklah kalian ke dalam Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, secara keseluruhan. Seruan bagi orang-orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam yang mulia ini. Juga seruan bagi hamba-hamba yang sudah memeluk Islam agar masuk ke dalam Islam secara totalitas, tidak sebagian, apalagi hanya berada di ujung dari Islam tadi. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang dikatakan oleh para ulama, maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, udkhulu fis-silmi kaffatan, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Di antaranya dikatakan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan kata beliau rahimahullah ta'ala, ay udkhulu fil islami jami'an, masuklah kalian ke dalam Islam seluruhnya. Wala tada'u syai'an min zahirikum wala batinikum illa al-islam yastaw'ibuhu. Dan jangan biarkan, kata beliau rahimahullah, jangan biarkan sedikit pun dari zahir kita, demikian pula batin kita, melainkan Islam telah meliputinya, melainkan Islam misalnya azani Allah wa iyyakum masuk padanya, sehingga zahir kita adalah zahir yang Islami, demikian pula batin kita adalah batin yang Islami. Semua syariat Islam kita terima dan kita amalkan di sanibidina azani Allah wa iyyakum. Upaya untuk mewujudkan perintah Allah Azza wa Jalla yang demikian, yang memerintahkan kepada segenap hamba-hambanya dimanapun mereka berada untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara totalitas, hanya bisa diwujudkan di sanibidina azani Allah wa iyyakum dengan talabul ilmi syar'i, menimba dan mempelajari, mengetahui lebih jauh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan usaha yang benar, bentuk usaha yang sesungguhnya dari seorang hamba yang ingin masuk ke dalam Islam secara kafah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, masuk ke dalam Islam secara totalitas, sehingga semua keadaan zahirnya, semua keadaan batinnya adalah keadaan yang Islami. Terwujud ketika seseorang mengetahui Islam itu secara utuh. Dan cara mengetahuinya tidak lain hanya dengan belajar. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu diraih oleh seorang hamba dengan belajar. Bermajlis dengan majalis para ulama, majalisul ilm, majalisul zikr yang syar'i, itu merupakan majelis-majelis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan peserta majelis tadi diharapkan darinya sanibidina azani Allah wa iyyakum meniatkan dalam hatinya masing-masing untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Hakala sanibidina azani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita telah mengetahui sanibidina azani Allah wa iyyakum dari keterangan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana prinsip ahlu sunnah wal jamaah, prinsip seorang muslim senantiasa menjauhkan dirinya dari segala bentuk kebid'ahan.
Kemudian beliau memaparkan sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula beliau bawakan Allah wa iyyakum ucapan tokoh-tokoh terkemuka yang hidup di masa al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi utama, 3 generasi awal dari umat ini. Allah wa iyyakum. Ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian ucapan Umar ibnu Abdul Aziz selaku tokoh yang hidup di masa tabi'in, kemudian menyebutkan ucapan Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i Abdurrahman ibnu Amr rahimahullahu taala selaku ulama besar yang hidup di masa atba'ut tabi'in. Kemudian Allah wa iyyakum, beliau membawakan di sini untuk melengkapi keterangan yang beliau bawakan terkait dengan perintah bagi setiap muslim untuk menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari segala bentuk kebid'ahan, karena kita telah dicukupi dengan syariat yang mulia ini. Allah wa iyyakum, tidak butuh adanya penambahan ataupun pengurangan, apalagi butuh dengan yang namanya revisi. Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini, kata beliau rahimahullahu taala, kisah niqash dialog yang terjadi antara ahlu sunnah wal jamaah dengan tokoh ahlul ahwa. Wa qala Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami, dan berkata Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami, li rajulin, kepada seorang lelaki, takallama bi bid'atin, yang mencetuskan kebid'ahan, wa da'an nasa ilaiha, dan menyeru umat manusia kepada kebid'ahan tadi. Dan ini Allah wa iyyakum, mulai maraknya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai marak Allah wa iyyakum pada daulah Abbasiyah, yang mana pada daulah tadi Allah wa iyyakum banyak kitab-kitab ahlul kalam diterjemahkan secara massal ke dalam bahasa Arab. Ya. Diterjemahkan secara massal Allah wa iyyakum ke dalam bahasa Arab. Yang memang pada daulah tersebut secara umum Allah wa iyyakum, ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka mendapatkan angin dari penguasanya, karena penguasanya tidak segarang daulah sebelumnya. Ya, mendapatkan angin, ruang gerak yang kemudian menjadikan mereka besar Allah wa iyyakum, dan tidak jarang pada masa-masa tersebut sampai menguasai sebuah kekhilafahan, sebuah pemerintahan dikuasai dengan paham bid'ah. Nah, salah satunya yang dicontohkan di sini Allah wa iyyakum, walaupun tidak disebutkan apa bentuk kebid'ahan yang diserukan di sini. Berkata Muhammad bin Abdurrahman kepada laki-laki yang mencetuskan kebid'ahan tadi, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha. Ya, wahai saudara
apakah Rasul alaihi salatu wassalam dan khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengetahui kebid'ahan yang engkau serukan ini ataukah tidak? Ya, ditanya, apakah pergerakan dakwah, ya, bahasa kita saat ini, pergerakan dakwah yang Anda pimpin saat ini, kata Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, paham yang kalian atur, kata Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami, apakah diketahui oleh Rasul dan khulafaur rasyidun ataukah tidak? Ya. Qala, laki-laki tadi menjawab, lam ya'lamuha. Rasul dan para sahabatnya tidak mengetahuinya. Qala, maka Muhammad bin Abdurrahman kembali bertanya, fasyai'un lam ya'lamuhu haula'i 'alimtahu. Apakah mungkin sebuah syariat yang tidak diketahui oleh mereka, oleh Rasul dan para sahabatnya, kemudian engkau yang mengetahuinya, kata Muhammad bin Abdurrahman. Kok bisa? Sebuah syariat yang tidak diketahui oleh Rasul, kok kalau tahu ada bulan, bulan, ya, kalau tahu ada Anda, misalkan di Medina, azani Allah wa iyyakum, ya, yang mengetahui syariat tadi itu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Secara tidak langsung berarti ada syariat yang ketolongan, lupa disampaikan oleh Rasul, atau mungkin wahyunya baru turun kepada Anda. Ya. Qala ar-rajul, maka laki-laki tadi kembali berkata, ya, ketika didesak demikian oleh Muhammad bin Abdurrahman, akhirnya dia pun meralat ucapannya. Fa inni aqul qad 'alimuha. Fa inni aqul qad 'alimuha. Kata laki-laki tadi, kalau begitu saya katakan bahwasanya Rasul dan para sahabatnya mengetahui apa yang saya serukan. Tidak, tadi ngomongnya nggak tahu, ya sekarang ngomong tahu. Nah, kembali didesak oleh Muhammad bin Abdurrahman. Qala afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'u an-nas ilayhi am lam yas'hum. Apakah diperbolehkan? Apakah memungkinkan bagi Rasul dan para sahabatnya untuk diam, tidak menyampaikan dan tidak mendakwahkan kepada manusia? Ya. Apakah tidak diperbolehkan demikian bagi mereka? Artinya mungkin enggak? Apakah mungkin kemudian Rasul diam, tahu hal ini tapi diam, tidak menyerukan umat manusia, atau sebaliknya? Qala bala wasi'ahum. Dia mengatakan Rasul tahu dan para sahabatnya juga tahu, tapi mereka tidak berbicara, tidak menyampaikannya. Qala fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa khulafa'ahu la yas'uka anta. Dikatakan lagi oleh Muhammad bin Abdurrahman, lalu apakah pantas sebuah perkara di mana Rasul dan para sahabatnya mendiamkannya, kemudian engkau berani berbicara di situ? Ya, kalau engkau yakini Rasul tahu hal ini, namun Rasul mendiamkannya, tidak disampaikan, lantas kenapa engkau berani angkat suara di situ? Siapa yang lebih tahu tentang masalah dakwah antara engkau dengan Rasulullah SAW? Kalau seandainya Rasul mengetahuinya, padahal kenyataannya tidak diketahui dari Medina azani yang baru wa iyyakum ala Rasulullah SAW. Faqata'a ar-rajul, maka laki-laki itu pun terdiam, tidak lagi tidak bisa membalas ataupun menyanggah ucapan Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami rahimahullah. Faqala al-khalifah, maka berkata penguasa saat itu yang menyaksikan diskusi tersebut, wa kana hadiran la wasa'a Allah ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Kata khalifah,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kelapangan kepada orang-orang yang belum puas dengan apa yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wa hakadha. Nah, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, mengomentari cerita tersebut. Wa hakadha man lam yas'ahu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan. والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hakadha, dan demikian keadaannya barang siapa yang merasa tidak puas dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan para imam yang hidup sesudah mereka, demikian pula para ulama yang tersebar di setiap generasi umat Islam. Ya, orang yang tidak puas dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya sampai membuat dia mencetuskan kebid'ahan yang baru, mencetuskan ideologi yang muhdatsah, mencetuskan pemahaman yang tidak ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, min tilawati ayat sifat, ya, berupa membaca ayat-ayat sifat atau membaca berita-berita dalam Al-Quran dan membiarkan sebagaimana datangnya, tidak dirubah sedikit pun. Dia tidak merasa puas karena merasa memiliki akal, merasa hal itu dimampui oleh akalnya. Azani Allah wa iyyakum, padahal tidak. Fala wassa'allahu alaihi, maka Allah azza wa jalla tidak akan memberikan kecukupan untuk hamba tersebut. Nah, hadza azani Allah wa iyyakum. Kitab ini azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita kewajiban untuk meyakini kesempurnaan agama Islam. Ya, ini prinsip yang mendasar azani Allah wa iyyakum yang harus tertanam di dalam sanubari setiap muslim. Azani Allah wa iyyakum, tidak boleh dia meragukan prinsip ini sedikit pun. Yang namanya Islam dinun kamil syamil. Agama Islam adalah agama yang sempurna lagi menyeluruh, menyentuh semua aspek kehidupan, bahkan membahas seluruh aspek kehidupan seorang hamba. Azani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang luput dari syariat Islam sedikit pun. Azani Allah wa iyyakum. Nah, karena Allah azza wa jalla dengan tegas menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang masyhur ma'ruf, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama yang kalian peluk, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, serta aku ridha Islam ini sebagai agama yang kalian ikuti, kata Allah azza wa jalla. Ini Allah yang berfirman, Allah yang tegas menyatakan Islam telah sempurna. Dengan wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Islam telah sempurna. Azani Allah wa iyyakum, dan tidak lagi membutuhkan adanya penambahan syariat atau pengurangan syariat atau yang semisalnya. Azani Allah wa iyyakum. Yang ada tinggal dipelajari dengan baik, dipahami dengan pemahaman yang benar, kemudian diamalkan. Azani Allah wa iyyakum. Ini prinsip yang mendasar
yang harus dipahami oleh setiap hamba yang azani Allah wa iyyakum. Kalau prinsip ini diragukan oleh seorang hamba, ya, maka hamba tersebut azani Allah wa iyyakum rentan untuk jatuh dalam kebid'ahan dan penyimpangan serta kesesatan. Dikatakan oleh Imam Malik bin Anas Abu Abdullah rahimahullah taala, imam dari hijrah, kata beliau rahimahullah, man ibtada'a fi dini bid'atan, barang siapa yang mencetuskan sebuah kebid'ahan dalam urusan agama. Kalau dunia di luar pembahasan, gitu ya, kemajuan teknologi dan semisalnya itu di luar pembahasan kita, hanya dibahas masalah syariat. Barang siapa yang mencetuskan sebuah kebid'ahan dalam urusan agama, yaraha hasanah, kemudian dia menganggapnya sebagai perkara yang baik, dan itu tentunya merupakan niatan semua ashabul ahwa wal bidah. Menganggap kebid'ahannya itulah yang baik, yang terbaik. Kalau nggak baik, nah mungkin dia tambahkan, kecuali dia adalah musuh Islam Allah wa iyyakum, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ya, seorang yang beragama Yahudi kemudian pura-pura masuk Islam, ya, membuat sekian ratus hadis palsu, kemudian menutupkan dalam Islam pemikiran-pemikiran bid'ah, bahkan pemikiran-pemikiran kufur. Allah wa iyyakum. Kalau orang yang demikian, ini jelas sebagai aduwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Islam wal muslimin. Ya. Sementara kondisi ashabul ahwa wal bidah yang lainnya, ya, rata-rata atau bahkan semuanya, mayoritasnya yang azani Allah wa iyyakum mengatakan bahwasanya tujuan mereka adalah kebaikan, gitu ya, tujuan mereka adalah kebaikan. Kemudian menggunakan kaidah banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma, yang penting niatannya baik, mendapatkan pahala, ya terserah mau pakai jalan ini silahkan. Anda yang mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah, jalan yang salafiyin, masya Allah, kokoh di atas prinsip yang benar, itu silahkan Anda jalani. Kalau saya mengikuti jalan yang satu ini yang agak menyimpang dikit, gitu ya, ya di samping bahu jalan sedikit, kata dia, azani Allah wa iyyakum, karena agak memper, gitu ya, banyak kemiripan di antara kita walaupun ada perbedaan, ya terserah saya, gitu ya. Nah, karena saya menganggap ini baik dan tujuannya baik. Allahul musta'an wa alaihi Islam. Ya, ini keliru. Diingatkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala di dalam ucapannya berikut ini. Man ibtada'a fil islam, man ibtada'a fi dini bid'atan. Orang siapa yang mencetuskan satu kebid'ahan baru dalam urusan agama, yaraha hasanah, dan dia menganggap bid'ah itu bagus, baik, faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah, maka sungguh dia telah menganggap, menuduh Rasul alaihi salatu wassalam khianat dalam menyampaikan risalah. Ya, yang mencetuskan kebid'ahan secara tidak langsung dia menuduh Rasul alaihi salatu wassalam khianat. Kok bisa demikian? Karena tidak disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian dia mengatakan ini termasuk agama. Diketahui oleh Rasul atau tidak? Tidak. Berarti Rasul khianat, aja disembunyikan. Kan begitu azani Allah wa iyyakum. Padahal Rasul adalah hamba yang dikenal dengan shadiqul masduq, hamba yang jujur ucapannya dan dibenarkan azani Allah wa iyyakum oleh seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit azani Allah wa iyyakum. Lianna Allah Ta'ala yaqul, kata Imam Malik rahimahullah, dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman, menyebutkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kemudian kata beliau, fama lam yakun yawma idzin dinun
maka apa saja, baik itu tindakan, ucapan, atau keyakinan, pemikiran, ideologi yang pada hari itu bukan termasuk agama, ya, pada hari di mana Rasulullah SAW meninggal dunia sebagai tanda Islam telah sempurna, ya, fala yakunu yawma dina, kata beliau rahimahullah, maka pada hari ini pun tidak bisa dianggap sebagai bagian dari agama. Ya. Kalau pada hari itu, hari di mana Allah mengatakan Islam telah sempurna, hari di mana Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhirnya, yang menunjukkan beliau telah menyelesaikan amanah tugasnya dengan sempurna, tidak ada lagi syariat yang tidak beliau sampaikan, semua disampaikan kepada umatnya, apa saja yang tidak termasuk agama pada saat itu, maka pada hari ini kata Imam Malik tidak bisa dianggap sebagai agama. Wa ila yaumil qiyamah, sampai dekatnya hari kiamat, wa iyyakum. Ya. Nah, hakada Allah wa iyyakum. Sehingga konsekuensinya besar ketika seseorang membela sebuah kebid'ahan. Ya. Ketika seseorang membela sebuah kebid'ahan, apalagi menyerukan umat manusia kepada kebid'ahan, Allah wa iyyakum, secara tidak langsung dia meragukan kejujuran Rasulullah SAW dan amanah beliau dalam menyampaikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla Allah wa iyyakum telah mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai amin, ya, orang yang terpercaya, sebagaimana kata Rasulullah alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian mau mempercayai aku, dikarenakan aku, kata Rasulullah alaihi wasallam, adalah amin, orang yang terpercaya, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, kata Rasulullah alaihi wasallam. Hakada yani sini Allah wa iyyakum. Baik. Nah, selanjutnya Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "Famimma jaa'a min ayati sifat." Ya, beliau menyebutkan contoh-contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula nanti yang tersebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh berita yang datang di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa wajhu rabbik, dan akan kekal wajah Rabbmu, tersebut dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Allah wa iyyakum tentang contoh masing-masing sifat atau beberapa sifat-sifat yang dibawakan di sini oleh muallif rahimahullah yang wajib kita imani, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan nama-nama dan sifat di dalam Al-Qur'anul Karim,
Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan di sini bidina azani Allah wa iyyakum yang seharusnya diwujudkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana di antara tujuan di sini bidina azani Allah wa iyyakum, Allah menceritakan di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang masalah sifat, hadis oleh Rasulullah SAW tentang masalah sifat. Ya. Ada beberapa tujuan yang diinginkan di situ. Yang pertama di sini bidina azani Allah wa iyyakum ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi lafzan. Yang pertama tujuannya supaya umat manusia mengetahui beberapa nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau Allah memiliki nama demikian, memiliki sifat demikian, dan seterusnya. Itu menuntut kita yang bidina azani Allah wa iyyakum untuk terus menggali Al-Qur'anul Karim dan terus menggali hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, fahmu ma'aniha 'ala al-wajh as-sahih. Di samping mengetahui beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang kedua yang lebih besar dari itu, supaya umat manusia memahami makna dari nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Di sini letak ujian bagi umat manusia. Apakah mereka mau memahaminya dengan pemahaman yang benar? Ya, tanpa dirubah-rubah di otak-atik, disesuaikan dengan hawa nafsunya, ataukah tidak? Dan di situ nampak siapa hamba-hamba yang jujur keimanannya dan siapa hamba-hamba yang memiliki benih-benih penyimpangan dalam hatinya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yakni bidina azani Allah wa iyyakum yang jauh lebih besar dari hal itu semua, al-amal bimuqtada hadhihi sifat al-'ulya wal asma'il husna. Tujuan yang ketiga agar umat manusia mengamalkan konsekuensi dan tuntutan dari nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Sehingga kita dituntut untuk belajar. Ya, poin yang pertama tadi, mengetahui nama-nama dan sifat, otomatis harus belajar, mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, As-Sunnah, mendalami sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian pada poin yang kedua juga demikian, belajar dari orang yang terpercaya, karena harus memahami kandungan maknanya dengan pemahaman yang benar. Dan itu letak ujian fitnah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini, Allah wa iyyakum, kita dituntut untuk mengamalkan, ya, mengaplikasikan Allah wa iyyakum apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita pahami dari nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari. Dan itu bisa dilakukan dengan dua perkara. Ya. Salah satu upaya mewujudkan atau mengamalkan konsekuensi dan tuntutan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, ayyad'u wallaha biha. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita. Sesuai dengan hajat kita. Ini adab dalam berdoa.
yang semuanya tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Masya Allah. Kalau manusia tidak dimintai oleh saudara yang lain, tenang, karena nggak berkurang. Gitu ya. Orang yang kaya gitu, tetangga kanan kirinya, ada satupun yang meminta atau menyindir dia untuk memberi kelebihan rezeki untuk saudaranya yang lain. Wah, sama senang gitu ya, karena nggak ada yang berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat hambanya tidak pernah memohon kepadanya, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, yaghdab alaihi. Malah justru Allah Subhanahu wa taala murka, marah terhadap hamba tersebut. Nah, sehingga seorang hamba tentunya tidak lepas dari berdoa. Dan salah satu adab berdoa yang satu ini. Berdoa kepada Allah dengan memanggil Allah Azza wa Jalla menggunakan nama-nama yang sesuai dengan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka panggil Allah Subhanahu wa taala dengan ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Gitu ya. Nah, kita ingin kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka panggil Allah Subhanahu wa taala dengan ya Razzaq. Ya. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberikan rezeki. Urzuqni, limpahkanlah rezeki kepadaku. Nah, kita ingin mendapatkan tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggil Allah Subhanahu wa taala ya Alim. Wahai Zat yang Maha mengetahui, zidni ilman, tambahkan ilmu kepadaku. Dan seterusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, istihdar asma'illah ta'ala wa sifatihi istihdar asma'illah ta'ala wa sifatihi al-'ulya fi jami'i a'malihi. Yang kedua, dia menghadirkan nama-nama dan sifat yang dia ketahui dari Madinah Zani Allah wa iyyakum dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, baik itu ritual ibadah atau tindakan-tindakan yang sifatnya adat kebiasaan manusia. Ya. Nah, dalam beribadah misalkan di sana Madinah Zani Allah wa iyyakum, tatkala dia salat berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Hendaknya dia tahu, hadirkan dalam hatinya Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Jangan sampai kemudian hati kita lepas kontrol begitu, tidak khusyuk. Kita Madinah Azani Allah wa iyyakum dalam salatnya, kemudian muncul bisikan-bisikan dan semisalnya. Hadirkan pula bahwasanya Allah Al-Alim Maha mengetahui. Tahu kalau misalkan kita saat itu salatnya karena ada mertua di samping dia misalkan. Ya. Atau salatnya diperbagus, diperindah di Madinah Azani Allah wa iyyakum karena dilihat sama madunya. Dia berada di tengah-tengah madunya, di tengah-tengah masyarakat yang mengikutinya, Masya Allah. Ya. Salatnya diperindah, diperbagus sebagus-bagusnya. Allah mengetahui hal itu semua. Nah, itu dalam ritual ibadah. Demikian pula dalam aktivitas keseharian kita yang Madinah Azani Allah wa iyyakum. Ketika misalnya kita hendak terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla telah kita ketahui. Ya.
Nah, contoh yang remeh dan kecil di sana azani Allah wa iyyakum an-nazar ila al-ajnabiyyah, melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa uzur syar'i. Gitu ya. Nah, ketika dia misalkan di sana azani Allah wa iyyakum jatuh dalam tindakan seperti ini, hadirkan dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala al-alim, Maha mengetahui. Apalagi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat yang dilakukan oleh mata hambanya. Khianat mata itu dalam bentuk mencuri pandang. Ya, memandang sesuatu yang bukan yang memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dadanya. Allah wa iyyakum, berupa niatan yang jelek. Kadang seseorang bisa memandang sesuatu begitu, memandang lukisan yang indah, lukisan berjalan yang indah. Begitu Allah wa iyyakum, terbetik niatan yang jelek. Allah mengetahui hal itu semua. Ketika seorang menghadirkan dalam hatinya Allah wa iyyakum, Allah al-alim, Maha mengetahui, insyaallah taala dia akan menghentikan atau menjaga dirinya jangan sampai jatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Dan ini merupakan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan asmaullah taala wa sifatuhu di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Adapun pembahasan rincian contoh-contoh sifat yang ada di dalam kitab ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.